Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hai, shalom. Hai, shalom. Shalom. Seneng banget nih. Wah, ada siapa ibu tuh? cantik. Ada adik juga nih bersama dengan kita ya. Luar biasa. Ya. Iya. Wow, Biasa. iya. Seneng banget loh bisa ketemu sama kakak-kakakku ini. Wih. Tentunya sehat ya. Baik Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Puji Tuhan, baik sehat. Nggak terasa kita mau sudah berakhir bulan Januari nih. Kita udah di Februari sekarang berarti ya. Luar biasa. Ada rasa takut gak sih masuk Februari? Oh, enggak dong. Bulan ini kan bulan cinta. Oh iya, bulan cinta, bulan Apa? bulan kasih. Takut kenapa, Kak? Ini arahnya takut kenapa? Tuh. Nantilah kita buat pembicaraan ini ya. Justru saat ini kan memang boleh dibilang lagi masa tinggi-tingginya nih. COVID-19, pandemi corona yang belum berakhir. Bahkan justru saat ini tingkatnya lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, ini yang dibilang, ada rasa takut gak gitu ya. Tapi tadi Jeng bilang katanya kita masuk di bulan yang penuh kasih. Aduh, rasanya langsung kesiram juga nih di hati ya. Imun langsung naik, imun. Oh, imun langsung naik ya. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi nih hidup di masa COVID-19 ini yang sebenarnya dibilang adalah gelombang kedua ya. Gelombang kedua. Tunggu dulu. Jeng R nih kayaknya kelamaan nggak ketemu nih. Ayo sapa dulu dong sahabat The Warriors. Terus hari ini kita mau ngomong apa? Ini kayaknya saking lamanya kita nggak ngumpul jadi gini nih, lupa nih tema yang mau dibahas. Ya, buat udah lama ya nggak ngumpulnya, udah lama ya? Iya. Lumayan ya. Buat sahabat The Warriors, khususnya wanita-wanita hebatnya Tuhan dalam acara Woman of God ini. Terus kita boleh mengisi untuk apa? Untuk kita boleh menghidupkan firman Tuhan yang kita sudah dengar itu di dalam praktek hidup sehari-hari. Tema untuk hari ini, bagaimana sih kita harus hidup di masa COVID-19 gelombang kedua ini? Betul. Lalu kita bilang jangan takut, jangan khawatir, begitu kan ya? Tapi sebelum kita libatkan Tuhan dulu untuk dalam pembicaraan kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. Yuk. Terima kasih Tuhan di dalam perjumpaan yang indah pada saat ini. Kami percaya pembicaraan kami ada Tuhan menyertai kami. Sehingga setiap yang boleh kami sharingkan, lama kami tidak berjumpa, akan mengisi hari-hari hidup kami ke depan. Biarlah semuanya ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu. Dan kami percaya baik kami maupun semua sahabat The Warriors yang menontonnya sungguh sangat diberkati. Haleluya. Amin. 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 Ya,
bagaimana sih kita harus hidup di dalam masa COVID-19 gelombang yang kedua ini yang sebenarnya orang bilang semakin takut. Nih kebetulan nih ada Ade sampai sekarang masih bekerja ya, Dek? Biasa ya? Masih, ini aku di kantor. Aku di kantor. Aku di kantor. Wanita karir gitu loh, wanita Aku masih di karir. kantor. Iya. Jadi kalau ditanya tadi kan, gimana sih kita menyikapi, ya kan? Nah ini kan udah 9 bulan ya, udah jalan, udah mau setahun ya. Dan dari awal pandemi itu kan sebetulnya ada istilah baru ya, WFO, WFH, ya kan? Saking bingungnya aku kadang-kadang kalau ditanya, kamu WFO apa WFH? Kantor, rumah gitu. Nggak mau bahasa Inggrisnya pusing. Oh apa gimana? Ya. Nah, iya, jadi kita tuh yang kalau kita dengar pernah ada orang bilang kita tuh harus berdamai sama betul. pandemi COVID. gitu. Awalnya kan orang-orang ngejek kan, apaan sih kok pandemi diajak damai gitu kan? Bukan perang ya. Berdamai itu, iya, sebetulnya berdamai ini tuh artinya luas, artinya kita harus merubah cara hidup kita, merubah kebiasaan kita gitu. Ya kan, kayak orang di kantor. Kalau dibilang kantor tuh gimana? Kalau saya lihat sih kantor teman-teman saya tuh, di kantor saya ada yang kena gitu ya. Tapi bukan karena di kantor. Kalau dia lihat trace-nya, dia kena karena dia berkomunitas di luar gitu. Nah, lain halnya dengan kantor teman saya. Kantor teman saya itu dia gedungnya gabung sama kantor-kantor lain. Nah, itu mungkin kenanya di lift atau di mana karena gabung makan di kantin gitu. Nah, kayak gitu sih kalau dunia perkantoran tuh memang sangat riskan karena dia ketemu banyak orang, dia nggak sadar, mungkin dia buka maskernya kayak gitu-gitu ya. Nah, puji Tuhannya kalau kantor aku itu kan gedungnya gedung sendiri. Jadi dari lantai 1 sampai lantai paling atas itu ya hanya karyawan kita aja. Terus sekarang ini kita hanya boleh satu kantor satu gedung itu hanya boleh 8 orang yang masuk. Dari 200 orang karyawan hanya 8 orang yang boleh masuk. Bayangin. Jadi satu lantai itu mungkin 2 orang aja yang boleh gitu. Ya ampun, jadi sepi banget. Iya, sepi banget. Ini aku cuma berdua nih satu lantai. Itu aku nggak boleh pulang sebelum aku pulang. Gitu. Tapi ternyata itu sesuatu hal yang memang harus dilakukan demi tadi itu salah satunya untuk berdamai dengan si corona ini ya. Iya, jadi kata berdamai itu nggak bisa diejek. Lu ngapain berdamai sama penyakit? Bukan. Maksudnya berdamai di sini adalah kita merubah pola hidup, merubah gaya hidup gitu. Yang biasanya kumpul-kumpul, kongko-kongko, gitu-gitu ya. Sekarang harus tahu diri. Tapi dari Kak Adenya sendiri, parno nggak sih Kak? Gini ya, kalau aku sih secara pribadi tuh on and off parnonya itu. Kayak tadi kan bilang sekarang lagi naik nih, ya lagi naik. Itu lumayan parno ya, lumayan parno. Kayak tadi malam gitu, denger temenku ada yang masuk ICU gitu ya, aku langsung panas nih badan, langsung demam tadi malam itu. Iya. Itu sugesti ya, bisa dibilang itu sugesti atau gimana ya Kak? Kayaknya, tapi aku demam sampai jam 4 pagi loh. Jadi aku tuh kemarin benar-benar yang tutupan pakai selimut gitu ya. Terus sedia, biasalah ada obat-obat yang orang bilang, oh ini orang COVID minum ini gitu. Aku minum itu, terus minyak kayu putih segala macam. Pokoknya banyak perlengkapan senjata itulah. Nah itu menyikapinya ya kadang-kadang kita nggak bisa kontrol mindset dan pikiran ya. Jadi nah itu imun kita yang jadi drop ya Kak ya. Itu yang bikin imun kita drop ya. Iya, benar. Seperti yang pengalaman Ade bilang tadi, tiba-tiba kok bisa langsung demam. Sebenarnya dulu ya, waktu kita ada demam aja, waktu belum ada corona ini nggak jadi kepikiran gitu ya. Betul. Tadi malam saya mandi pakai air hangat, udah malam tuh saya mandi pakai air hangat kan harus keramas semua ya. Ya tiba-tiba badan kan suhunya berubah dong ya. Ya juga aja secara ini, tapi ya itu tadi ya, ada kekuatan dari dalam yang bikin kita ngapain ke Bakes, kan kita juga tahu dong kita bertemu dengan siapa, bagaimana protokolnya kita, kan kita tahu kenapa kita takut yang berlebih ya. Itu sebenarnya pertanyaan suasana situasi bisa bikin kita memang imunnya jadi lemah. Benar. Itu kan ya.
benar. Ini adekku Esther ini kan memang juga sudah stay at home gitu ya. Iya. Iya, Beruntung banget sih. Masih ada di kampung juga pasti begitu ya, Dek, ya, perasaannya ya. Ya, nah ini nih maksudnya dari pembicaraan kita malam ini kita mau ngajak orang-orang tuh ya memang wajar sih ya Parno, wajar juga takut, wajar juga cemas gitu nih. Tapi pembicaraan kita malam ini nih kita mau ajak semua sahabat The Warriors gitu, maksudnya jangan sampai khawatir yang kayak gimana gitu. Nah ini kan kita contohin tuh ke adik tuh yang pengalaman memang yang intens keluarnya tuh lebih banyak daripada kita yang stay di rumah gitu. Tapi kalau kita lihat juga ada orang yang stay di rumah, tapi karena suka pesen makanan atau apa gitu, tapi bisa juga terpapar gitu. Nah kita mau ngajak nih teman-teman malam ini, mau ngajak sahabat-sahabat The Warriors dari pengalamannya Kak Ade yang sering keluar gitu. Ya walaupun ada rasa takut atau ada rasa khawatir, gimana nih nanggepinnya nih? Karena kan yang kita lihat memang pada kenyataannya kalau imun kita drop, nah itu yang gampang terserang ya Kak Ade ya. Ya, benar. Dari Kak Ade sendiri gimana nih Kak Ade? Aku cerita pengalaman aku aja ya, karena ini kan orang tuh pasti beda-beda ya, orang tuh pasti beda-beda. Jadi aku cerita, berapa bulan yang lalu aku tuh ada pagelaran tari, aku juga suka nari kan. Betul, nah, iya. Jadi waktu menjelang pagelaran tari itu kita ada latihan sekitar 8 kali. Ya. 8 kali latihan itu intens. Intens tuh dalam arti kita ketemu orang, ya kan, yang penarinya sendiri ada 49, pemusiknya ada 20, bayangin aja, 70 orang ketemu dalam satu ruangan yang nggak gede gitu. Nah, itu gimana parnonya? Kurang parno apa gitu, ya kan? Nah, akhirnya karena pagelaran, jadi gini, kita nggak bisa nunda pagelaran karena apa? Karena sponsor itu kan masuk budgetnya tahun 2020 ya. Jadi kita harus habisin tuh budget dari sponsor gitu. Nah, jadi kita nggak bisa jalan ya. 2021 tetap jalan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika latihan itu kita digilir gitu. Misalnya ada 13 tarian. Oke, jam segini sampai jam segini tuh hanya tarian ini aja yang isinya 6 orang. Jadi ruangan segede itu isinya cuma 6 orang gitu. Caranya. Ya, caranya. Nah, itu pada saat latihan. Pada saat pagelaran nama Gladi Resik, itu semua harus ngumpul dong dalam satu ruangan, udah nggak bisa dipisah lagi. Gitu loh. Udah nggak bisa dipisah lagi, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita benar-benar duduk itu berjarak. Ya, kalau dilihat narinya tuh rapat-rapat tuh Kak. Iya, narinya rapat-rapat pada saat itu. Tapi kita tuh menunjukkan benar-benar protokol seperti pakai masker. Walaupun maskernya masker pengantin, tapi dalamnya tuh ada slide-nya kayak gitu-gitu. Terus di setiap jadi safety itu ya. kita selalu sediain. Iya, kita berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita sama menjaga orang yang lain kan gitu. Kita kan nggak tahu diri kita juga carrier atau bukan. Orang lain itu carrier atau bukan gitu. Betul. Ada was-was, pasti ada was-was banget. Bahkan dalam hati tuh pengen gini, aduh pengen buru-buru nih pagelaran kelar, biar gue tuh nggak parno lagi, biar gue tuh tahu kalau gue tuh nggak sakit gitu, kayak gitu-gitu. Betul. Iya. Ya tentunya memang sebenarnya sih boleh berbagi sedikit nih ya dari penularan yang ada sebenarnya. Sebenarnya ketika kita mengurangi pembicaraan dengan ketemu orang dan kita sudah memakai masker, itu sebenarnya sudah mengurangi sekali yang namanya untuk penularan. Nah sebenarnya tertularnya ini tuh oleh karena pembicaraan droplet ya itu. Jadi bukan karena udara yang bertebaran itu sebenarnya bukan. Iya. Makanya kan sebenarnya kalau nari itu waktu pakai masker dan tidak bersuara aja, tidak banyak bicara, apalagi misalnya batuk di depan orang tanpa tutupan, itu yang berbahaya juga gitu kan. Iya. Masker itu harus dipakai itu memang harus wajib dan usahakan jangan banyak komunikasi dengan orang yang memang kita bertemu baru atau kita nggak tahu ya. Iya. Nah, itu sih sebenarnya sudah membantu sekali ya. Sekarang saya juga akhirnya nggak begitu parno, saya berkorban sekarang untuk benar-benar masker itu pasti ada di tas, masker yang baru, yang selalu standby, di mana saya merasa ketika sudah memang waktunya saya harus ganti,
udah nggak hitung-hitungan, pokoknya ganti. Saya Iya. merasa memang masker itu sungguh sangat perlu, dan kalau memang kita nggak perlu bicara, ya nggak usah bicara juga sama orang. Nah, seperti itu. Ya. Tapi Memang- nggak yakin Ya, tapi- sih kalau Jeng R nggak bicara. Iya. Enggak gini, bicara tuh boleh, tapi kan kadang-kadang ada satu gerakan yang kita nggak sadar, ya kan? Kadang-kadang Betul. kita bicara, terus kita minum, istilahnya minum kan kita mesti buka masker kan. Nah, abis minum tiba-tiba ada orang datang, gitu. Udah nggak sempat lagi mau pakai masker. Kadang-kadang Iya, something yang betul. kita nggak sadar, terus kita lakukan gitu. Ada kadang-kadang kita abis ngomong, terus kita gini-giniin hidung. Itu kan nggak boleh. Tahu nggak ada itu? Saya sekarang bener-bener otomatis, itu udah otomatis sendiri. Waktu dulu itu pemahaman belum setingkat tinggi begini. Tapi sekarang ini itu semprotannya di tangan terus. Ngobrol aja semprot gitu ya. Sampai kering dong tangannya. Bener, aku bilang ini ya bukan kita ketakutan berlebih ya. Tapi ya itu tadi ya, situasi kalau di luar atau gimana gitu. Ya kayak aku main ke rumahnya di Esther gitu ya. Ya aku tahu dia juga bagaimana menjaga diri dia, kan kita tahu juga dia cuma di rumah, dia gitu ya, tapi bukan berarti kita juga menjauhi orang-orang, nggak begitu ya. Minimal ada dari kita sendiri yang memang memprotokoler diri kita, dan itu kalau bisa dilihat oleh orang lain gitu. Tapi Kak Ade, dari pengalaman yang teman-teman Kak Ade di kantor ada yang kena, itu tuh ketahuannya tuh hari pertama atau gimana sih Kak? Maksudnya aku tuh sampai sekarang tuh maksudnya kurang tahu gitu loh. Itu langsung tahu hari itu atau 3 hari kemudian atau seminggu kemudian gitu Kak Ade? Maksudnya dari terpaparnya gitu ya? Maksudnya ketahuannya itu, maksudnya dia ngerasa hanya cuma tanda-tandanya aja, terus dia swab atau gimana? Di kantor aku ini, ya, kan kita ada banyak cabang. Kalau di kantor aku ini, sejauh ini yang kena itu baru 2. Baru maksudnya 2 itu yang langsung tahu sendiri aku. Atau karena dengan tanda-tanda yang nyata, nggak bisa cium? Yang pertama, yang kedua yang baru kena ini dia OTG. Aku nggak tahu kapan dia kena. Pokoknya dia udah nggak masuk tuh dari bulan Desember. Jadi aku juga nggak ketemu dia udah 2 bulan. Nah, kalau yang pertama kena itu, dia itu gini, dia itu kayak acara keluarga gitu. Di hari keempat dia baru tahu kalau dia kena. Jadi dia acara keluarga, salah satu keluarganya itu katanya perawat di salah satu rumah sakit. Nah, di situ kayaknya dia kenanya gitu. Tapi baru ngehnya hari keempat ya? Hari keempat tuh katanya langsung kayak apa sih, demam gitu ya, kata dia sih gitu. Dan itu dia positif, terus positifnya lama banget, sampai negatif tuh lama. Jadi karena dia gini, jadi dia suaminya, terus anaknya 2. Nah, ini satu hal yang harus kita pelajarin, bahwa pernah dia positif, terus jadi negatif, terus dia positif lagi, terus jadi negatif lagi, terus positif lagi. Itu karena apa? Kalau saya lihat ceritanya, itu sepertinya dia itu tidak terlalu isoman itu. Kalau isoman, yang namanya isolasi mandiri itu benar-benar harus isoman loh, walaupun kita satu rumah. Misalnya A, B, C, D nih, satu rumah ya. Pada saat dia isoman, itu si A, B, C, D ini benar-benar nggak boleh ketemu. Benar-benar nggak boleh ketemu. Jadi masing-masing di kamar masing-masing gitu. Kalau misalnya kamarnya cuma 2, orangnya 4, yang 2 di hotel deh gitu. Jadi percuma kita isoman kalau kalian itu masih ketemu walaupun satu rumah gitu. Iya, yang aku pelajarin, yang namanya isoman tuh bener-bener pribadi masuk kamar, nggak usah keluar-keluar. Walaupun ketemu sama kakak apa adiknya, enggak. Kita tuh bener-bener pribadi masing-masing deh kalau dalam soal COVID. Gitu. Makanya sekarang orang banyak yang satu rumah kena, sebagian ada yang di hotel, sebagian di rumah sakit, sebagian di rumah. Karena memang dia nggak boleh ketemu. Gitu. Jadi kejadian temanku ini kayaknya dia masih ngumpul sama anaknya, kadang-kadang ada suaminya. Jadi lama prosesnya gitu. Aduh. Gitu. Iya. Isoman itu berarti kita mandiri di rumah. Mandiri. Itu walaupun kita sudah bergejala, itu nggak perlu langsung cepat-cepat ke rumah sakit. Kayaknya ya rumah sakit, salah satu ponakanku juga kan ada di Wisma Atlet ya. Jadi
ada kategorinya deh kalau nggak salah Kak. Jadi kalau dia itu sesak, ada masalah di sesak atau dia ada penyakit bawaan, apa namanya mas korbit ya, apa sih? Ada penyakit bawaan, dia akan langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya OTG ya, tidak ada gejala isoman. sesak, ya itu isoman gitu. Gitu. Oh, berarti kalau kayak gitu nggak semua ya diterima ya? Nggak semua diterima, nggak semua. Jadi puskesmas pun pilih-pilih mana yang akan dikirim ke rumah sakit, mana yang enggak. Betul, betul. Temanku kemarin kan kena nih. Iya, temanku kan kemarin kena nih. Dia udah dirawat 7 hari, terus dia dites masih positif. Tapi berhubung dia itu apa namanya tidak menunjukkan rasa sesak napas atau apa-apa gitu, dia ini lagi apa udah dilepas aja walaupun dia masih positif. Jadi dia isolasi sendiri di hotel mana gitu. Udah nggak ditangani rumah sakit lagi. Nah itu yang berbahaya yang dibilang OTG itu ya. Kita ketemu. Ya kita kan nggak tahu ya, dia masih berpenyakit. Tapi kalau ketemu sama kita gimana? Iya, itu yang kayak begitu ya memang ya. Ya memang situasi memang gimana ya. Kan nggak mungkin nggak ketemu juga. Misalnya di kantor kan memang harus melakukan kegiatan kantor gitu ya. Iya, tapi, iya benar. Dengan dibilang berkurangnya orang dari 200 cuma 8 orang mah itu udah sesuatu tindakan yang luar biasa memang. Iya, tapi ada harga yang harus dibayar Kak jadinya. Jadi gini, perusahaan ini akhirnya menyediakan laptop ke semua karyawan. Itu satu hal. Itu mahal kan, biasanya dia pakai komputer di kantor, akhirnya mau nggak mau kita sediain mereka laptop supaya mereka bisa kerja di rumah. Kedua, kita harus bayarin mereka yang namanya wifi atau modem, paling nggak modem. Tapi keren ya. Itu, mau nggak mau, daripada kita tidak memperhatikan karyawan kan istilahnya, itu yang saya bilang kita harus live with it gitu. Kita harus hidup dengan cara itu sekarang mau nggak mau gitu. Ada investasi pokoknya intinya. Kalau kita mau perhatiin karyawan gitu ya. Daripada ketimbang karyawan akhirnya kena terus akhirnya lama malah bisa produksi kan seperti itu kan. Kita nggak fair juga ya dari sisi kemanusiaan kan. Kita perlu orangnya pada saat lagi kondisi kayak gini kita mau suruh mereka sakit kan nggak fair gitu. Ya untungnya tapi tiap perusahaan beda-beda ya. Ada temanku juga walaupun kondisi gini semua 100% harus masuk ada. Jadi tergantung beda-beda sih. Iya benar. Kebijakan perusahaan ya. Wah, kalau semua harus masuk mikir juga deh kayaknya. Iyalah, itu kebangetan. Iya, benar. Minimal ada di rolling lah seperti itu ya. Betul. Ya, jadi memang daya kita berubah ya memang ya. Betul. Berubah total berubah. Ya, buat kita memang gimana? Sebenarnya ya tadi ciptakan imun dari dalam tubuh ya, membantu sekali gitu ya. Berpikir positif ya, jangan takut yang berlebihan, timbulkan hati gitu kan ya, sukacita gitu kan. Lakukan hobi ya kan. Iya kan kalau dengan melakukan hobi kita jadi sukacita. Kayak aku hobi nari atau aku suka lari kalau pagi-pagi. Oh ya satu hal lagi. Satu hal lagi aku mau sharing dalam hal olahraga. Aku jadi kalau bisa ya, kalau misalnya kita emang mau menjaga kesehatan itu olahraga itu sangat penting bagi aku ya. Maksudnya aku sangat merasakan itu gitu. Jadi kalau pagi itu aku olahraga. Nah, satu hal mungkin kadang-kadang aku suka posting ya di Instagram aku olahraga bertiga misalnya. Bertiga itu juga jaga jarak. Cuman aku sangat menghindari olahraga rame-rame sekarang. Aku lebih suka olahraga sendiri gitu. Jadi benar-benar yang merubah semua pola kehidupan deh kayaknya sekarang ini. Udah kongko-kongko jarang ya kan. Kumpul ya, bukan olahraga nge-gym lagi gitu, kumpul-kumpul itu. Enggak, pokoknya individual banget hidup kita sekarang ini. Contoh aja kayak Ade Esther aja. Olahraga pagi-pagi udah bangun, pagi-pagi dia kelilingin deh tuh kompleksnya gitu. Iya kan? Enakan kayak gitu deh kayaknya. Gitu kan ya. Ya memang akhirnya pada dasarnya untuk imun yang lebih kuat akhirnya firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 tuh ya. Amsal 17 ayat 22 nih memang benar nih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Iya. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Walaupun Ya, kita situasi seperti ini, Amin. kita nggak Ya. boleh patah semangat, nggak boleh hilang harapan, nggak boleh namanya ketakutan berkelebihan. Kita harus sadar bahwa hidup matinya kita itu adalah daulatnya Tuhan. Iya. Ya kan? Bukan berarti udah begitu kita seenaknya, nggak juga. Jadi lu bagaimana caranya ya? Minimal ketemu begini udah seneng nggak? Ini hati gembira. Dong. Bisa sharing. Seneng dong. Kita nggak bisa sentuh tangan, kita nggak bisa ini. Tapi minimal kita tahu nih, waduh kayak saya ya, Ade oke, Esther oke, hati saya gembira. Luar biasa. Amin. Amin. Ya, malam ini sih aku bener-bener diberkati ya dengan apa yang Kak Ade sampaikan. Apalagi tadi secara pribadi tuh yang soal berdamai. Wah, bener juga. Maksudnya jadi notice aku nih malam ini nih, berdamai itu artinya tuh bukan yang kok ngapain berdamai dengan COVID gitu, tapi cara hidup kita gitu ya. Jadi sahabat The Warriors, jadi berdamai itu kita mengubah pola pikir kita, cara bertindak kita, semuanya protokol gitu ya. Jadi keren banget malam hari ini. Mungkin bisa Parno, ya wajar lah ya, manusiawi banget gitu. Tapi dari pembicaraan malam ini, bagaimana kita berdamai dengan mengubah cara hidup kita gitu. Jadi teman-teman, sahabat The Warriors yang mau isi di kolom komentar, mungkin ada pengalaman atau apapun bisa share untuk kita. Betul teman-teman? Betul. Iya. Nih sudah waktunya nih teman-teman, kita akhiri. Gak berasa ya? Wah, gak berasa. Iya. Bye. Sampai Bye.